Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, hari ini ketemu dengan saya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia 1. Hari ini materi yang akan kita bahas mengenai motivasi. Oke, bahwa begini, studi tentang motivasi ini merupakan usaha untuk menemukan jawaban kenapa seseorang itu ada yang bekerja keras sedangkan yang lain tidak, mengapa ada karyawan yang mengambil level tanggung jawab lebih, yang lain tidak, mengapa insentif atau upah atau kompensasi itu merangsang beberapa karyawan sedangkan karyawan yang lain tidak. Ini dicari penyebabnya dari studi tentang motivasi. Jadi kenapa mereka melakukan satu hal termotivasi, beberapa yang lain tidak termotivasi. Oke, karena sifat motivasi itu kompleks dan selalu berubah dalam prosesnya, sehingga jawaban tentang motivasi pun tidak jelas. Beberapa studi mengatakan hal tersebut. Kalau kemudian saya tanyakan, apa itu wujud motivasi? Apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah bahwa motivasi itu tidak berwujud dan sulit diamati dengan pasti, tetapi bisa diduga dari tindakan atau perilaku seseorang. Jadi bahwa motivasi itu tidak berwujud, kemudian sulit diamati secara pasti, tetapi bisa diduga dari tindakan dan perilaku seseorang. Jadi Anda bisa melihat dari sana. Kalau saya punya cerita, saya baca cerita tentang analogi motivasi. Begini, cerita yang pertama begini. Suatu hari ada beberapa pebisnis, kemudian dia melakukan wisatanya itu mengarungi sebuah lautan gitu ya ceritanya. Kemudian dia menaikin sebuah kapal, yang kapal itu disertakan dayung di atas kapal tersebut. Kemudian mereka berlayar dan mereka suatu waktu ketika di tengah laut mesinnya mati. Tiba-tiba mesinnya mati. Kemudian di situ mereka mencari kompas, ternyata kompas tidak disediakan di situ. Kemudian mereka juga tidak membawa bekal makanan karena apa? Mereka merasa bahwa mereka hanya di laut sebentar sehingga bekal makananmu tidak cukup. Akhirnya apa? Mereka terkatung-katung di laut, di dalam waktu terkatung-katung itu mereka merasa ketakutan, kelaparan, kedinginan. Bahkan sudah 6 jam mereka berada di tengah lautan. Belum ada penolong sama sekali, mereka tidak tahu arah mata angin kemana, arah daratan kemana, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun sampai larut malam, belum ada penolong sama sekali. Kemudian salah satu dari mereka berteriak. Karena apa? Salah satu dari mereka melihat lampu yang ada di jauh gitu. Kemudian mereka berteriak, ada lampu. Apa yang mereka lakukan bersama? Semuanya mencari dayung dan mereka mendayung menuju ke arah lampu tersebut. Gerakan untuk melakukan dayungan tadi adalah motivasi mereka. Kenapa? Tujuan mereka adalah daratan. Ketika mereka melihat lampu menyala, mereka yakin itulah daratan, sehingga mereka mulai mendayung. Itu motif mereka kelihatan. Kenapa? Karena tujuannya daratan. Oke. Cerita yang kedua, Anda tahu bahwa puncak Everest itu tingginya, kalau saya nggak salah, 8.850 dari permukaan laut di Nepal, India. Tinggi, dan di Everest itu saljunya sangat tebal, dari pendaki gunung yang selamat dan yang tidak selamat, atau yang berhasil dengan yang tidak berhasil, banyak yang tidak berhasilnya. Tetapi sebagian pendaki ingin sekali mendaki ke sana. Apa tujuan mereka mendaki? Mereka ingin mendapatkan penghargaan atau status, mereka ingin terkenal, mereka ingin menaklukkan gunung tersebut. Itu keinginan mereka.
Kemudian kalau ada beberapa orang yang mendaki dengan sangat susah, dengan effort yang luar biasa dan berhasil, mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan tujuan mereka. Mereka menjadi terkenal dan mereka mendapati status pengakuan dari semua orang bahwa mereka pernah menaiki Gunung Everest, menaklukkan gunung tersebut. Oke, dari analogi dua cerita ini, cerita pertama itu ancamannya apa? Ancamannya adalah kelaparan dan sebagainya, kan gitu kan. Dari ancaman ini mendorong sebuah aktivitas untuk mencapai tujuan. Bagaimana caranya saya menemukan daratan? Kemudian yang cerita saya yang kedua itu tidak ada ancaman, tetapi apa? Tantangan. Kalau ada salah satu orang yang bisa menaiki Gunung Everest, berarti dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tantangan, bisa menaklukkan Gunung Everest. Kalau kita tidak pernah menaiki gunung, kita tidak punya feel seperti itu. Tetapi kalau pendaki-pendaki gunung biasanya punya feel seperti itu, punya rasa atau keinginan untuk itu, yang mendorong, yang memotivasi mereka melakukan mendaki gunung tersebut agar mereka mendapatkan status atau penghargaan. Oke. Dari dua cerita ini tentunya Anda bisa menggambarkan bahwa sebenarnya motivasi yang saya sebutkan di atas, bahwa motivasi itu wujudnya berbeda-beda. Tidak ada wujudnya mengandung perilaku yang berbeda-beda. Yang bisa dilihat adalah tindakan atau perilakunya berbeda-beda. Ini dari sini saya yakin Anda bisa menggambarkan bahwa motivasi itu seperti apa. Oke, saya masuk di sini, di teori sini. Oke, bahwa motivasi itu adalah proses pemenuhan kebutuhan. Oke, kalau orang punya kebutuhan, pasti mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kebutuhan ini, mereka kekurangan akan kebutuhan itu yang dialami seseorang dalam satu waktu. Jadi kalau orang punya kebutuhan, sedangkan kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam satu waktu tertentu, memicu proses pencarian cara untuk mengurangi tekanan-tekanan akibat kekurangan. Oke, di sini bisa digambarkan gini. Ini proses motivasi. Jadi proses motivasi itu bisa digambarkan 6 tingkatan. Pertama yang dijelaskan tadi bahwa ada kebutuhan tak terpuaskan dulu. Jadi kalau ada kebutuhan tak terpuaskan dulu, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dulu. Jadi kalau misalnya tubuh Anda kelaparan, membutuhkan makanan, sedangkan tidak ada makanan yang tersedia, atau makanan yang tersedia sudah dimakan teman Anda, sehingga kalau Anda bekerja gitu ya, persediaan makanan habis. Jadi maksudnya hidangan makan siang dimakan teman Anda semuanya. Anda habis, Anda datangnya terlambat, Anda misalnya ngapa-ngapain dulu, kemudian Anda masuk ke ruang makan ternyata habis. Ini mendorong bahwa karena Anda lapar, mendorong Anda melakukan aktivitas tertentu. Jadi karena Anda kelaparan, Anda mencari cara untuk mencari makan, mencari cara agar bisa makan. Caranya apa? Anda beli atau Anda Anda mengkomunikasikan dengan dapur bahwa Anda belum makan, barangkali di dapur masih ada persediaan, atau Anda beli tadi itu. Jadi kemudian menimbulkan dorongan untuk melakukan pencarian. Jadi tadi kan ada kebutuhan tidak terpuaskan. Yang pertama Anda lihat di layar ya, kebutuhan tak terpuaskan. Yang kedua mengakibatkan ketegangan kan. Anda ketika makanan habis pasti tegang nih. Rasanya kenapa kok makanan habis? Sedangkan saya lapar, perut saya lapar. Kemudian mengakibatkan dorongan. Dorongan ini mengakibatkan perilaku pencarian, mencari makan tadi. Kemudian setelah itu ketika Anda sudah membeli misalnya, atau Anda tanya dapur ternyata masih ada persediaan, kemudian makanan disediakan lagi gitu, kebutuhan Anda terpuaskan. Anda makan, Anda kenyang. Nah, kalau Anda makan, Anda kenyang, ini akan mengurangi ketegangan yang terjadi pada Anda. Sehingga proses motivasi ini terbentuknya dari situ. Jadi dimulai dari kebutuhan yang tidak terpuaskan, kemudian mengakibatkan dorongan pencarian, dan Anda kemudian akan mendapatkan apa yang diinginkan.
Oke, kalau saya gambarkan lagi di model ini saya menggambarkan seorang pekerja atau seorang pegawai atau seorang karyawan yang punya motivasi untuk misalnya karyawan ini adalah ketika dia masuk dia punya motivasi, saya ingin jadi manajer. Motivasinya adalah promosi. Nah, tentunya dia tahu persis bahwa ketika dia ingin menjadi manajer ada trap-trap yang harus dia penuhi. Misalnya harus dari staff menjadi supervisi dulu atau menjadi kepala bagian dulu, apalagi sebelum menjadi manajer. Nah, kemudian pekerja ini sadar betul apa yang harus dilakukan ketika tujuannya adalah untuk promosi. Nah, dia bekerja dengan baik. Yang pertama, dia bekerja dengan baik. Bagaimana caranya dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian dia mencari cara untuk memuaskan kebutuhan dia. Saya perlu menunjukkan kepada manajer bahwa saya ingin mendapatkan promosi dengan cara mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Kemudian perilaku yang mengarah pada tujuan promosi, dia melakukan apapun aktivitasnya untuk tujuan promosi. Apapun aktivitasnya, melakukan pekerjaan dengan cara apapun, dan ketika dia aktivitas pekerjaan itu melebihi dari teman-teman yang lain. Setelah itu dia ketika prestasi evaluasi ketika ada evaluasi prestasi mereka, penilaian tertinggi pada apa yang telah dilakukan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan mereka. Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan imbalan atau hukuman. Nah, dia akan memperoleh penghargaan, pengakuan, dan diberi kesempatan untuk mengikuti program latihan berikut untuk mendapatkan promosi. Kemudian defisiensi kebutuhan dinilai ulang. Kemudian saya masih ingin mendapatkan promosi lagi. Ketika dia mendapatkan imbalan tadi, dia mendapatkan imbalan tahap pertama, menjadi kepala bagian. Keinginannya apa tadi? Keinginannya apa? Keinginannya adalah menjadi manajer. Berarti dia apalagi? Dia harus melakukan aktivitasnya diulang lagi. Terus menerus. Itulah yang disebut dengan motivasi. Jadi motivasi mereka apa? Motivasi mereka untuk promosi. Ada juga yang motivasi mereka untuk mendapatkan gaji sesuai yang dia inginkan. Misalnya saya ingin mendapatkan gaji sekian rupiah. Dia tahu persis. Kalau bekerja itu dia gajinya sekian, akan naik sekian. Dia melakukan itu, menimbulkan dorongan untuk melakukan itu agar tercapai tujuan mereka. Itulah yang disebut dengan motivasi. Insya Allah paham ya. Saya lanjut ke sini. Teori tentang motivasi. Ada beberapa teori. Yang pertama saya ambil teori yang paling sering digunakan untuk motivasi adalah teori hierarki kebutuhannya Maslow. Sering banget digunakan. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan orang bergantung pada apa yang telah dimilikinya. Jadi ketika suatu kebutuhan yang telah terpenuhi bukan menjadi faktor motivator lagi. Menurut Maslow, jika Anda ingin memotivasi seseorang, maka pahamilah pada tingkatan mana orang tersebut memfokuskan pemenuhan kebutuhannya. Karena tadi bahwa menurut Maslow bahwa kebutuhan yang telah terpenuhi itu bukan menjadi faktor motivator lagi. Kemudian Maslow membuat sebuah jadi dia memisahkan menjadi 5 bagian. Jadi kalau digambarkan kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan faal atau fisiologi. Jadi orang bekerja pertama kali itu tujuan utamanya adalah mengurangi rasa lapar, haus, mendapatkan pakaian, mendapatkan perumahan dan seks dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar menurut Maslow, kebutuhan paling dasar. Paling dasar itu kebutuhan faal atau fisiologi. Jadi orang bekerja pertama itu dia ditawarin apapun nggak tertarik, kecuali apa? Kecuali dia mendapatkan uang itu bisa dia belanjakan untuk makan, minum, bisa untuk beli pakaian, dan bisa untuk membeli rumah atau tempat tinggal.
dan kalau bahasanya mereka bisa menikah, itu dan lain yang dasar. Kemudian setelah itu terpenuhi, apakah kebutuhan faal ini menjadi motivasi lagi? Maslow tidak menjadi motivasi lagi, karena jenjang motivasi orang ini akan naik menjadi apa? Menjadi motivasinya adalah keamanan dan keselamatan. Setelah dia sudah mendapatkan gajinya sudah sekian, ini sudah rumah dapat, sudah bisa menikah dan lain sebagainya, sudah terpenuhi kebutuhan faalnya, dia ingin keselamatan dan perlindungan. Dia ingin aman. Kalau punya rumah ya rumahnya yang aman. Terus kemudian ada perlindungan, misalnya dia mendapatkan asuransi. Terus kemudian ada ketika dia pensiun nanti dia akan mendapatkan uang pensiun atau uang pesangon dan lain sebagainya. Jadi dia merasa mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian kalau dia sudah mendapatkan itu sudah tidak menarik lagi. Keamanan dan keselamatan itu sudah tidak menarik lagi. Dia naik ke tingkat berikutnya, ke tingkat sosial. Apa yang menjadi tujuannya? Kasih sayang, rasa memiliki atau dimiliki, persahabatan dan lain-lain. Ini masuk ke sini, ini orang bekerja maunya apa? Oh, dihargai. Maunya dihargai oleh pimpinan atau pemilik atau owner dan sebagainya. Oh, punya sahabat yang banyak. Makanya kalau orang di level sini itu biasanya dia sudah kongko apa ya bahasanya, sudah mulai nongkrong di kafe sama teman-teman, sudah mulai jalan-jalan dan sebagainya. Itu sudah pada level sosialnya terpenuhi. Kemudian kalau itu semua sudah terpenuhi, apakah iming-iming sosial ini membuat dia termotivasi lagi? Sudah tidak. Dia naik lagi ke penghargaan. Dia ingin ada harga diri, otonomi, prestasi, status dan lain-lain. Dia ingin status tertentu. Oh iya, di situ masuk jadi bekerja di perusahaan itu masa dari dulu hingga sekarang hanya staff terus. Dia pengen promosi, dia pengen menjabat di level tertentu. Kalau dia pengen mendapatkan itu, dia pengen penghargaan. Kemudian kalau sudah terpenuhi, menurut Maslow dia dipush untuk penghargaan lagi, sudah tidak membuat mereka termotivasi. Dia sudah naik ke aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah kemampuan, potensi dan keahlian. Dia menginginkan mempunyai expert tertentu. Dia menjadi seorang ahli tertentu. Itu sudah kebutuhan paling tinggi. Jadi dia pinginnya apa? Dia dihargai sebagai expert lagi atau keahlian. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian. Nah, jadi menurut Maslow bahwa kebutuhan ini adalah berjenjang. Jenjangnya ada 5 jenjang, sehingga kalau dijelaskan di sini bahwa menurut Maslow kebutuhan itu dibagi 2, kebutuhan order rendah dan kebutuhan order tinggi. Kebutuhan order rendah adalah kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal, kebutuhan faal dan keamanan itu kan secara eksternal. Kemudian kalau kebutuhan order tinggi, kebutuhan yang dipenuhi secara internal, yaitu apa? Kebutuhan sosial, penghargaan, aktualisasi diri, lama-lama ke arah sana. Nah, ini teori tentang Maslow, dan masih banyak lagi teori-teori yang lain. Nanti bisa dibaca di sini, nanti bisa kita diskusikan. Mungkin itu untuk pertemuan tentang motivasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.